Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Bandung, ini adalah Ki Agus Mujoko yang akan memperkenalkan untuk masyarakat Indonesia khususnya, umumnya untuk kita semua. Ini adalah ada peninggalan 9 keris dari 9 wali yang akan dipaparkan oleh Ki Agus Mujoko. Kami persilakan Pak Agus untuk menerangkan keris satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormatin kesepuhan leluhur semua yang ada di sini. Saya sampaikan di sini adalah benda-benda peninggalan zaman dahulu waktu masih perjuangan Islam maupun sebelum Islam. Nah, di sini silakan Ustadz Darobi untuk menyampaikan 2-3 buah kata. Langsung saja untuk mendampingi aja. Terima kasih. Dan ini Abah Jaka sebagai pewaris dari benda-benda peninggalan. Kalau masa sekarang sudah dibentuknya benda antik. Nah, benda ini sekarang sudah tidak produksi lagi gitu. Nah, keris ini akan saya coba perkenalkan bagaimana ukir-ukirnya. Ini nomor 1 ini. Ya, ini keris nomor 1. Nomor 1 berarti pertama kali. Rangkanya masih orisinil semua, belum ada perubahan-perubahan. Dan untuk keris ini sudah ada penjelasannya oleh para waliullah dulu waktu diciptakannya keris ini. Nanti keris ini masih bisa bermanfaat ataupun memiliki kodam masing-masing dengan amalan yang ada di sini. Namun amalan tidak bisa dibacakan secara terbuka di sini karena harus suci istilahnya, karena menyebut nama Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keris ini sekarang masih terawat, masih ada, masih bentuknya masih luar biasa, peninggalan dari zaman ke zaman, tidak ada perubahan, masih terawat. Dan ini baru dimasukkan ke konten sekali ini, sebelumnya belum pernah. Nah, untuk keris ini sampai sekarang sebagai hiasan bukan, sebagai benda pusaka itu pasti, tapi intinya inilah peninggalan yang harus kita lestarikan, jangan sampai punah. Kalau sampai punah, otomatis nanti kita kehilangan sejarah itu sendiri. Kehilangan sejarah. Berarti kalau kehilangan sejarah berarti kita tidak ada masa lalu. Berarti sejarah karena masa lalu, bahwa masa lalu itu ada. Nah, untuk keris satu ini yang paling tua, dan ada berikutnya lagi nanti akan saya tunjukkan. Sudah rapi kembali, ya, terawat. Demikian. Untuk yang kedua sama wijitannya ada semua, perlengkapannya ada semua, Itu. yang kerisnya. Dan ini yang kedua, keris kedua itu masih zaman waliullah juga untuk pemegang pertamanya, sehingga bisa sampai sekarang terawat dan istilahnya tidak ketinggalan zaman dengan masa-masa sekarang. Untuk Abah Jaka, coba Abah yang membuka untuk disampaikan kepada khalayak tentang keris kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keris yang kedua ini sama dengan yang pertama. Jadi ini bukannya ini barang pusaka yang harus dilestarikan sampai sekarang. Jangan sampai dibuatkan untuk macam-macam, Pak. Ya, Betul, betul. jangan dibiarkan untuk apa ini ada isinya, ada gaib, nggak ada. Semuanya juga itu ciptaan Allah gitu ya. Iya, betul. Jadi ini saya kemukakan di sini bukannya untuk pamer, bukan untuk, tapi untuk melestarikan karya zaman dulu.
nyatanya ini keris kedua itu sama dengan keris yang pertama. Cuma bentuk kelukanya ini yang beda-beda gitu. Ini dari yang pertama ini kelukanya berapa? Ini beda. Semua keris ini keluknya beda-beda. Nah, itu yang jadi ini, dan ininya juga beda semua juga ininya. Untuk kedua ini ya. Ini beda ini. Ada perbedaan. Emang sama. Kebukaan ini emang sama. Ya disebutnya juga ini kembar. Kembar gitu Ya. Jadi keris kembar ya. Keris kembar. Nah gitu aja. Jadi mudah-mudahan Bapak semuanya juga bukan barang itu, tapi buat hiasan, buat mengingat-ingat kita. Sebagai tadi sejarah tadi ya, sejarah masa lalu. Masa lalu. Gitu. Kalau untuk peninggalan dulu masih pada zaman wali ini ya dipegangnya. Iya, kayak katanya itu menurut sejarah itu wali. Ya juga nggak tahu ya, ini mah hanya meneruskan cerita atau sejarah yang ada yang ada di tulisan gitu. Ini betul memang gitu. Nah, ini bentuknya masih orisinil dan masih terawat. Kemudian ada keris ketiga. Keris ketiga ini masih sama, kembar juga dengan kembar. keempat. Nah, kembar semua sepasang. 1, 2, ketiga, keempat. Iya, ini kembar semua ini tepat sebenarnya mah. Lihat lukanya di sini. Ya, bentuknya ini lebih cenderung Besar. Tadi kan ramping, ada yang kecil ya. Ini bisa diperlihatkan keris-keris yang bukan keris tarikan atau bukan keris tiba-tiba ada, bukan, tapi keris dibuat oleh sang empunya. Cuman di sini tidak disebutkan empunya, tapi pemegang pertama di para waliullah. Jadi yang ingin mengetahui untuk masalah keris yang masih sampai sekarang berada di Bandung ini, masih terawat secara bagus. Nah, ini yang pasangan tadi ya, nah, pasangan semuanya diperlihatkan secara dekat. Nah, dalam masa lalu emang keris ini sebagai senjata waktu itu, karena senjata amunisi belum ada, maka oleh para leluhur dulu menggunakan senjata yang istilahnya luar negeri pun mengakui adanya keris ini. Amerika, Rusia, Cina, kemudian bangsa Arab semua juga ada yang bermacam-macam. Ya, ini sepasang semua. Ketiga, keempat. Empat ini dengan Sekarang ke 5 dengan 6. 5 dengan 6. Mana 6? Oh ini ini bukan? Oh iya. Nah, ini yang kelima dan keenam sama. Jadi bentuk embananya juga berbeda dengan keris tempat lain. Jadi di Jawa Barat pun, di kota Bandung ini masih tersimpan seni yang sungguh antik, berbeda, seperti bahtera gitu. Bahtera sebagai pelindung untuk sebuah benda yang benar-benar luar biasa ini. Dan untuk semuanya bisa diperlihatkan di sini. Nah, ini bentuknya lebih ini lagi, lebih ramping. Beda lagi. Setiap keris berpasangannya itu berbeda-beda. Untuk ukurannya juga berbeda, tapi ada pasangannya, Pak ya. Ada iya. Ini cara untuk benda-benda pusaka dulu, tidak boleh sembarangan untuk ini. Jadi
tetap harus kita hormatin, kita hargai. Kita hargai. Kita hargai, tidak boleh kita sia-siakan benda-benda seperti ini. Dan ini yang pasangannya yang Nah, iya, keenam. ini sama. Yang keenam sama ini sama Ya, sih. sama. Nah, Sama. Jadi keris yang ada di sini semua berpasangan, sepasang. Gitu. Ibaratnya ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap, ada bahagia, ada yang kesedihan. Jadi sudah sebagai simbol di mana tercatat dalam kehidupan gitu. Ada siang, ada malam. Ada dua lagi, yaitu yang ke-7 dan 8. 7 dan 8. Nah, ini yang 7. Tadi sudah saya sampaikan bahwa keris ini sesuai sejarahnya sudah tercatat di sini, jadi biar tidak salah untuk menilai. Ya, ini yang ke-7. Yang berpasangan. Berpasangan ini. Jadi luar biasa gitu, dari zaman ke zaman sebuah keris ini masih diperlihatkan sampai sekarang, walaupun sang pembuat sendiri sudah kehilangan sang empunya. si empu pembuat langsung, karena masa lalu tidak ada catatan, cuman tadi dari para wali lah yang merawatnya keris-keris ini gitu. Jadi bukan tiba-tiba ada, bukan, tapi ada si pembuatnya, cuman pembuatnya tidak diketahui, tapi pemegangnya yang. Nah, ini pasangannya. Jadi para wali dulu luar biasa, di nilai seni yang sangat tinggi, yang sampai sekarang digandrungin oleh bangsa asing. Keris ini makanya harus terjaga secara rapi, tidak dijual belikan untuk keris seperti ini, karena ini adalah sejarah dari masa lalu. Kalau sampai lepas ke pihak asing, kita tidak ada warisan lagi untuk keris-keris seperti ini. Untuk yang satu lagi 9 ini ada di bawah, masih di bawah, tapi sama, hampir sama gitu. nah sejadah. Ini yang ke-9-nya. Yang ke-9 ibaratnya yang paling akhir gitu pengekernya. Akhir. Kan 9. Agak keras ditariknya Beda. ya, seperti ini. Seperti ini keris-keris peninggalan masa lalu. Sungguh luar biasa membuat seni-seninya, buat urat-uratannya. Nanti tidak semuanya bisa terawat seperti ini, tapi di kota Bandung ini masih terawat oleh Abah. Ini ada Ustaz Robi, bahwa ini bukan sebagai apa ya, merubah keyakinan kita. Ini adalah wujud dari sebuah budaya karakter masa lalu yang sangat luar biasa. Dan untuk saat-saat ini juga masih ada empu yang membuat keris, tapi mungkin pada zamannya waktu dulu berbeda, karena waktu itu masih serba terbatas, tapi bisa membuat bentuk seperti ini dicetak. Untuk kota Bandung sendiri ada simbol zaman Pajajaran yang namanya kujang. Nah, kujang ini juga termasuk muda ini ya, bukan peninggalan masa lalu, tapi sungguh luar biasa dari zaman Pajajaran, dari zaman peninggalan sebuah kujang gitu, yang bentuknya antik. Karena antik kenapa? Bentuknya bukan lurus seperti keris, tapi seperti inilah dari sang pembuat dulu, dari pada zaman Pajajaran. Yang terkenal kujang kembar itu asli. Kalau ini sudah muda sekali, karena sudah banyak variasi-variasinya di sini. Kalau untuk yang aslinya tersimpan di Keraton Cirebon ya, di Cirebon. Kesultanan Cirebon untuk aslinya. Ini hanya duplikat. Ya, duplikat aja tuh seperti ini.
Untuk Abah ada yang disampaikan lagi untuk masalah keris-keris yang ada di para wali? Ya gini aja, untuk ini 9 wali di sini ya, mudah-mudahan ini bukan jadi barang itu, jadi cuma dipakai untuk barang hiasan, bukan untuk pamer. Peninggalan antik. Peninggalan, jadi untuk apa di apa ya? Dirawat. Betul. Dirawat bukannya Dan dilestarikan, Pak ya? Ya, dilestarikan. Mudah-mudahan anak muda, generasi muda itu perlu tahu para wali itu ada. Cuma generasi muda sekarang kan belum Mengenal, ya, mengenal. Nah, mudah-mudahan ini jadi bahan pelajaran. Ya. Jadi melalui komunitas Cipta Komunikasi Center CKC di Kota Bandung Raya ini, kami mencoba memperkenalkan ini untuk menjadi nilai sejarah yang mesti kita lestarikan di saat ini. Ustadz, ada kata-kata yang mau disampaikan? Cukup aja. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Ya, terima kasih. mudah-mudahan sekian lagi. Mudah-mudahan gini, Bang, untuk kedepannya, mudah-mudahan ini dari CKC ya. Ya. Dari semua itu, ini bukan pamer, Pak, ya. Ya. Bukan, itu hanya melestarikan aja. Dan jangan sampai terlena oleh satu barang untuk dijadikan, kalau zaman sekarang mah jadi jimat katanya. Itu Oh, jangan, ya, itu betul. itu tidak boleh. Kita hanya mengenal Allah yang pencipta kita. Ini apa bahan-bahan gini mah bukan itu. Hanya Allah saja. Ini mah karyanya bagus gitu. Hanya coba di ini karyanya aja gitu, kayak bukan untuk tapi untuk dirawat gitu. Bukan untuk ada inian, ada ini, enggak. Cuma gitu aja gitu. Pesan kepada anak muda, jangan sampai itu, lestarikan aja lah sebuah keris ini, sejarah kita, orang-orang Sunda, Pulau Jawa terutama ya, yang terutama. Ya, apa? Jadi bisa ditutup dengan konten ini biar keluarga CKC yang nggak bisa bersamaan kesini nanti bisa melihat di channel saya Agus Mujoko. Demikian, Mas, silakan. Alhamdulillah, Baraya Bandung, konten Agus Mujoko tentang silsilah ataupun sejarah keris yang ada di Kota Bandung, yaitu dari ini yang kemarin itu kisah Pajajaran, yang sekarang adalah keris-keris peninggalan daripada Waliullah dari Empu Ampel ya, Sunan Ampel, Sunan Bonang. Ini ada semua bahasa sudah diutarakan oleh Bapak Ki Agus Mujoko. Demikian Baraya Bandung, laporan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon untuk di-subscribe, like dan komennya dari Baraya Bandung, Agus Mujoko Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keselamatan ini minta doa dari Pak Ustadz, doa selamat pada pertemuan hari ini. Silakan, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Bahwa ini hanya sebagai peninggalan orang tua kita dulu agar sejarah ini tidak hilang. Amin. 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 Alhamdulillah.